Polisi menetapkan tersangka terhadap 66 orang yang melakukan penyerangan dan yang ada di markas Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Puluhan orang itu ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal-pasal terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama hingga tidak menuruti perintah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jakarta, Gerald Leonardo Agustino. Rekan Gerald, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Alinda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan memang bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 lalu ini telah terjadi penyerangan yang dilakukan sejumlah massa di depan markas Polres Metro Jakarta Utara, di mana memang dalam proses penyerangan itu Mako Polres Metro Jakarta Utara ini diserang oleh sekelompok orang dengan cara melemparkan bebatuan, benda-benda lainnya, serta juga sempat melakukan pelemparan bom molotov ke arah Polres Metro Jakarta Utara dan juga fasilitas umum di sekitarnya. Adapun memang penyerangan terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara di sekitaran Jalan Yosudarso, ini di wilayah Koja dan juga Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam prosesnya, ratusan massa berdatangan sekitar pukul 23 lewat waktu 00 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya setelah terjadi kericuhan dan kerusuhan di lokasi ini, memang pada hari Minggu 31 Agustus 2025 dini hari, akhirnya masa sudah berhasil dipukul mundur oleh pihak kepolisian, di mana memang aparat Polres Metro Jakarta Utara juga dibantu oleh Brimob Nusantara dalam rangka menghalau ataupun mengantisipasi masa yang menyerang markas Polres Metro Utara. Dapat saya laporkan Alinda dan juga Tribuner, berdasarkan hasil penyelidikan dan juga dilakukan aparat Polres Metro Jakarta ini dalam kejadian tersebut telah melakukan sebanyak 70 orang, di mana dari 70 orang tersebut 6 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang mereka dijerat beberapa pasal, yakni pasal 170 KUHP, 212 KUHP, dan 216 KUHP, yang kemudian diketahui pasal-pasal tersebut berkaitan dengan penyerangan secara bersama-sama ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara ini, Kombes Pol Erik Fredis, juga menyatakan bahwa puluhan orang yang sudah ditetapkan tersangka ini tak cuma berasal dari warga Jakarta Utara, tapi juga ada beberapa warga di wilayah Jakarta ini, di Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Seluruh dari tersangka ini sebanyak 66 orang ini sudah diproses di Mapolres Metro Jakarta Utara, dan kini mereka sudah ditahan juga di Polres Metro Jakarta Utara dengan barang bukti yang juga sempat disita kepolisian, yakni seperti pecahan bom molotov, bebatuan yang dipakai untuk melemparkan kantor Polres Metro Jakarta Utara, dan juga barang bukti lainnya. Adapun dapat dipastikan oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, penyerangan yang dilakukan puluhan masa ini tak sampai merusak ataupun berdampak signifikan terhadap bangunan Polres Metro Jakarta Utara, namun memang ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sempat dirusak massa di sekitar Polres Metro Jakarta Utara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erik Fredis. Kami sudah menetapkan 66 tersangka yang kami tahan. Jadi kalau digarisbawahi, ini bukan demonstran tapi perusuh yang tiba-tiba menyerang Mapolres. Pasal yang kami kenakan yaitu pasal 170 KUHP, kemudian 212 dan 216 KUHP. Ya, peran mereka ini apa aja sih Pak Kapolres? Ya, perannya itu ya melakukan perusakan, kemudian pelemparan dengan barang bukti, yaitu antara lain ada bekas bom molotov, kembang api, dan segala macam. Oke. Kalau yang 66 ini apakah semuanya warga Jakarta Utara atau gimana Pak Kapolres? Ya, macam-macam. Jadi ada yang dari Jakarta Utara, kemudian ada dari timur, selatan, dan dapat dari berbagai daerah Jakarta khususnya. Penegasan Pak Kapolres yang untuk kerusuhan penyerangan ke Mako Polres ini apakah ada yang disebut sebagai provokator atau gimana Pak Kapolres? Ya, untuk provokatornya belum kami temukan, masih dalam pencarian. Yang pasti yang kami tangkap dan kami tahan saat ini yaitu pelaku kerusuhan yang melakukan pelemparan, kemudian perusakan di Mapolres Jakarta Utara. Oke, siap. Bang, terakhir barang bukti ya, apa aja Bang yang diamankan Bang? Ya, barang bukti nanti ada pecahan kaca bom molotov, kemudian ada CCTV tentunya, kemudian ada
kembang api yang bekas digunakan, batu-batu dan lain-lain. Oh iya Pak Kapolres, satu lagi, itu berarti pada saat itu dampaknya seperti apa ke Polres? Boleh disampaikan juga Pak Kapolres, apakah ada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.